dari draft ban and pick Onyx mendapatkan first pick mereka udah langsung ngebuang ke arah Eve, ngebuang ke arah Faramis ini cukup respect ya, karena melihat dari Harley yang lebih memprioritaskan hero-hero high ground seperti Eve dan juga Parsia kemarin. Oh iya sih, kalau ngeliat dari historinya emang hero-hero high ground nih jadi favorit dari seorang Harley, tapi kita ngeliat juga dari Malvinas Gaming. Fanny sempat digunakan oleh Kairi dari kemarin dan hasilnya bisa dibilang cukup luar biasa. Bahkan salah satu coach dari seorang Amos juga mengatakan kalau Kairi di kondisi yang terpressure, dia masih bisa menggunakan Fanny dengan baik. So ini jadi salah satu alasan juga untuk Malvinas makan respect. Ditambah lagi adanya seorang Joy, hero yang baru tapi benar-benar bisa memberikan impact yang cukup besar juga nih dari seorang Joy. Ya, merepotkan ya. Dan untuk Onyx sendiri memang dia kompleks banget sih. Untuk jungle-nya sendiri dia bisa menggunakan assassin, ya kita tahu Kairi lah. Assassinnya kuat banget. Tapi bukan hanya assassin, dia bisa menggunakan jungle-jungle tank juga. Mungkin Akai bisa menjadi salah satu pilihan. Dan menurut gue ban terhadap Kaja ini lumayan penting. Karena trading hero-nya akan gak bagus ketika mereka punya Kaja. Sekarang yang tersisa masih ada Glow. Yang mungkin aja dari Malvinas bisa aja ngelepas. Dan nge-trading nantinya. Walaupun sudah tidak ada Faramis, Glow juga masih dibilang hero yang strong banget di laning dan one-one yang lepas untuk cewek. Ini bahaya banget. Wow, aku seneng sih kalau kita ngomongin masalah Glue. Udah pasti jadi prioritas. Tapi one-one ternyata yang menjadi prioritas untuk Onyx sendiri. Ini salah satu strong pick untuk seorang cewek. Ya. Sebenarnya bagusnya mereka itu ngambil Glow dan juga Kari. Tapi memang trading yang cukup berharga, bisa dibilang one-one juga bukan hero yang bisa dianggap remeh di meta sekarang. Memang kena nerf banget one-one dari weakness point-nya. Tapi kalau misalkan dilihat dari itemnya, sekali lagi Corrosion Sight di-buff banget untuk one-one. Landing stage yang enak. Demon Hunter Sword juga dibantu untuk nantinya bisa ngasih damage yang lebih enak lagi. Jadi one-one bisa dibilang akan jadi bahaya juga di match kali ini. Match up sama Kari yang Kari nggak terlalu kuat di laning, jadi menurut gua di laningnya bakal lebih kuat dari one-one. Mungkin lebih masih didominasi ya oleh one-one sendiri, tapi dengan counter pick ini bisa dibilang Glue di tangan Malvinas Gaming. Ini ngebuat mereka tentunya dari segi depannya, tahan badannya ini mereka udah punya jaminannya. Tinggal gimana mereka kasih space untuk damage dealernya, tapi itu jadi PR juga buat Onyx. Gimana caranya mereka kasih space buat si cewek ini untuk melepas weakness point-nya. Iya, dan kali ini mereka udah ngambil ke arah Grok dan juga Hayabusa kali ini. Jadi cukup menjauh sebenarnya untuk masuk ke arah backline-nya nanti. Kari ini bakal cukup terpress juga karena kita tahu sendiri Beris dari seorang Grok akan sangat menghalangi pergerakan dan memudahkan one-one juga sebenarnya nantinya untuk memecahkan weakness-nya. Jujur sebenarnya dengan Hayabusa Grok ya, Grok ini masih fleksibel. Kita membahas kali ini soal Onyx yang dimana memang XP lanernya dengan full hero luas banget yaitu Boots, bisa aja tiba-tiba nanti Groknya dilempar ke XP lane untuk menangin clear dan dia langsung jalan duluan karena match-up-nya adalah Glue. Namun Hayabusa yang aku lihat di sini adalah jawaban untuk Kari di awal-awal. Yang pasti rotasi dari Hayabusa ini kemungkinan besar akan menuju ke arah gold lane dan seharusnya seperti itu. Kalau misalkan gold lane-nya nanti nggak jalan, diadu asuransi pun nggak ada masalah karena Onyx punya asuransi yang lebih kuat. One-one dengan mobilitasnya bisa untuk kabur dari Kari ataupun bisa ngasih damage nantinya, tapi harus berhati-hati karena Karina juga bisa dibilang salah satu counter dari one-one sendiri. Dan memasuki banding phase yang kedua kita udah ngeliat ada Hilda. Ini yang mungkin bisa dibilang ya tim Malaysia atau Dark mereka ngebawa Hilda dan Masya waktu itu untuk nge-counter pergerakan dari seorang Kairi. Tapi kali ini juga di-respect oleh Malvinas sendiri. Jadi tidak akan ada Hilda. Min Sitar di sini yang kita tahu juga mungkin karena bisa nangkap ke arah one-one juga kan. Jadi langsung di-ban oleh tim Onyx sendiri. Namun kalau kita lihat dengan tidak ada Xavier, tidak akan ada salah satu mungkin bisa dibilang potensi untuk pemain-pemain dari tim Onyx ini untuk ngincer ke arah backline-nya atau ngincer ke arah pemain yang udah low juga atau mungkin nyuri ke arah objektif. Ya, meskipun Xavier ini kan memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk dia bisa mencapai potensial maksimalnya, tapi untuk global presence emang nggak bisa dipungkiri Xavier ini masih menjadi pengganggu besar juga. Dan kita tahu sendiri ya dari Kari ini HP-nya nggak terlalu tebal, so harus dijagain juga apalagi dia akan menghadapi one-one nantinya. Dan Lolita yang menjadi hero pilihan terakhir untuk di-ban oleh Onyx. Ini Onyx bener-bener totalitas banget mau ke cover ceweknya sih. Benar-benar. Ceweknya bener-bener dikasih comfort banget nih. Ya Lolita selagi dia counternya one-one dan memang salah satu hero andalan juga dari Malvinas Gaming. Dan untuk ban Xaviernya ini terbaca sekali dari Malvinas Gaming, dia ingin mempersempit pool hero match-nya. Walaupun dia belum punya match, tapi pick keempat adalah pilihan dia. Jadi dia bisa ngambil match-nya terlebih dahulu. Dan Chow serta Lolita ini adalah dua hero signature yang sering banget dipakai juga sama roamernya. Jadi nggak heran lagi ketika dia ngambil Chow.
Ini nyaman banget buat Steffi sebenarnya. Iya, tapi satu hal ya, Chow untuk ngelawan Wanwan jujur agak susah sih. Agak sedikit beresiko karena kan itu ngebuka potensi juga untuk Wanwan ngelepas weakness point ya. Ya. Tapi kita tahu Steffi nyaman banget dengan hero-hero inisiasi yang kita tahu dia selalu bisa cari momentum. Jadi Lolita langsung di respect ban. Chow di sini yang menjadi mungkin ya salah satu hal yang bisa diamankan dulu sama Malvinas sebelum mereka mengamankan 2 hero terakhir untuk Onyx. Benar, dan untuk match sendiri, kita melihat sekali lagi dari Onyx sendiri. Ya kita tahu, Sans, banyak Rian maksudnya, banyak banget hero yang bisa dikuasai dan Valentine ternyata menjadi pilihan. Untuk mengambil beberapa skill penting juga, Dwarf Dragon dan wow, ternyata Franco, ini menarik banget sih. Jadi crowd controlnya ditambah lagi, seperti yang tadi udah sempat gue notice juga, Grok ini masih fleksibel, bisa ditaruh di XP lane dan terjadilah Grok XP. Akan memenangkan rotasi dari Glow, dia nggak akan fight sama Glow. Dia akan fokus ke arah clear, langsung jalan ke mungkin ke arah mid lane ataupun ke arah jungle. Kali ini Onyx benar-benar pengen memanfaatkan strategi rotasi cepat. Tapi Loi yang menjadi pilihan terakhir untuk Malvinas mencoba untuk ngebuka map begitu terang untuk Malvinas. Ini cukup menarik, terutama juga dengan surprise inisiasi yang bisa dilakukan oleh seorang Loi. Ini cukup berbahaya sih sebenarnya. Dan kita tahu sendiri dari Malvinas Gaming sendiri, mereka sangat nyaman dengan bermain pick off. Mereka udah bawa Chow, mereka udah bawa Luoyi. So ya permainan pick off ini yang bakal mengerikan juga buat Onyx nantinya, dimana potensial dari Onyx juga sebenarnya cukup oke. Cuman ketika dihadapkan nantinya dengan seorang Luoyi, aku belum kebayang sih nanti bakal kayak gimana. Yang pasti satu sih, IMU dari Valentine itu pasti bingung banget. Nah itu mau ngambil siapa juga ya. Iya itu dia. Iya benar banget, tapi kalau ngelihat dari Malvinas sendiri, mereka memang lebih yang ke arah tabrak. Mereka punya Glue, mereka punya Kari, mereka punya Karina. Jadi ini sebenarnya potensi yang cukup besar banget untuk seorang Franco narik siapapun yang mencoba untuk memberikan damage para pemain-pemain dari Onyx. Sebenarnya memang Loi-nya sih yang paling main blowing ya. Wow, we will see seperti apa. Jadi langsung saja kita lihat untuk match pertama dari tim Indo Pride kita melawan tim dari Peru. Malvinas, buat teman-teman jangan lupa untuk kasih support dengan hashtag Saat Indonesia dan hashtag IndoPride. Ya sekali ini waktunya kita mendukung tim Indonesia juga pastinya. Tapi untuk Malvinas Gaming tetap harus kita waspadai juga permainan mereka. Sementara ini berada di posisinya masing-masing terlebih dahulu untuk mengamankan ke area orange buff-nya bersama seorang Kibo yang pastinya ditugaskan untuk memberikan gangguan di early game-nya. Iya tapi ini cukup menarik ya. Drian dia juga bisa untuk nge-copy diversionnya si Loi sih. Jadi bisa kasih surprise dadakan juga. The Way of Dragon kan juga bisa ya. Benar, dia cukup banyak sebenarnya. Jadi tinggal gimana strategi dari Onyx sendiri untuk melakukan inisiasi war-nya. Ya dan sebenarnya ya untuk landing di arah mid lane-nya, Chow dari step ini mau nggak mau dia harus bantuin clear di mid-nya. Karena Loi ini bukan tipe hero yang bisa clear cepat. Kalau memang Loi-nya mau dimaksimalkan ya stepnya harus selalu ada di mid lane dan ini menjadi satu poin penting juga sebenarnya untuk Onyx Esports. Ya memang memiliki damage dengan dispersion dan juga rotation. Tapi kita tahu seberapa sakit juga Valentina di arah early-nya. Dan kali ini Kiboy udah melakukan rotasi ke area bawah yang dimana cewek bakal coba untuk menjaga timing yang lebih tepat terlebih dahulu. Menjaga positioning, mencoba untuk mencari momentum mungkin sambil menunggu level 4-nya didapatkan. Iya mungkin dari arah gold-nya ini bakal jadi poros utama dari Onyx terlebih dahulu ya. Pastinya dengan yang 1-1, tapi kali ini kita udah melihat adanya beberapa inisiasi pertukaran damage yang coba dilakukan oleh seorang Kairi. Terlihat Malvinas mereka juga bermain lumayan lebih pasif kali ini. Karena mereka tahu yang dihadapi adalah Onyx. Yang dimana mereka punya early damage dari Hayabusa, mereka punya Valentina. Dengan rotasi dari seorang Kiboy, surprise Iron Hook ini bisa muncul kapan aja dari Onyx. Benar, karena di early ini kalau misalnya ketarik, itu bakal jadi bahaya juga, bisa potensial kill ada juga di sana. Dan Turtle Camp udah mulai hadir by UBS Gold, menandakan adanya objektif yang bisa diperebutkan oleh kedua tim, atau bakal coba untuk di-trade juga masih possible untuk saat ini. Iya, tipikal dari seorang cewek, ini mainnya bakal lebih hati-hati, nunggu momentum yang dimana kalau dia ngebaca bisa dengan ciri satu, baru dia inisiasi. Tapi kali ini lumayan ramai dari area turtle-nya, Boots udah melihat ada 2 pemain. Sementara Drian bakal mencoba untuk mengcopy ke arah seorang Steffi di sini dengan Way of Dragon. Namun sepertinya untuk turtle pertama akan dilepaskan ke tangan Malvinas yang dimana ini dari Dragonnya. Sebenarnya
Turtle Slam by UBS yang sudah diamankan sama Malvinas ini yang ngebuat Onyx mereka nggak bisa terlalu overcommit untuk kontes karena mereka tahu seberapa menyebalkan glue ya nggak Lim? Benar, powernya memang kelihatan lah di level 4 dia punya Chow yang bakal ngeri banget dengan inisiasinya. Yes. Dan pergerakan dari Kiboy juga tadi udah mengarah ke arah gold lane. Dia tahu memang One ini adalah hero asuransi yang penting banget dan satu-satunya untuk Onyx. Jadi benar-benar harus dijaga. Iya, sementara kali ini sudah ada flicker dan bahkan dari latihan Koneka ada seorang Stevie dan First Blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh Onyx. Iya, langsung all in dilakukan oleh teman-teman dari Onyx untuk mendapatkan satu eliminasi yang cukup penting sebenarnya dengan gadenya Steve untuk beberapa saat membuka beberapa space juga pasti di area mid lane dan juga ke arah gold lane-nya. Ya, dan kali ini cukup pasif dari kedua belah tim. 3 menit pertama ya bisa dibilang. Onyx pun mereka bermain dengan cukup hati-hati. Mereka tahu seberapa kuat Malvinas juga dengan keadaan. Tapi kali ini lihat, tiba-tiba ada kejutan dari pemain-pemain dari Malvinas ini dengan diversion yang dimiliki oleh seorang Loi. Sementara Kiboy harus menjaga di area bawah terlebih dahulu 4 pemain dari Malvinas. Kiboy sepertinya akan menjadi target kedua. Ini benar-benar bahaya sih ya. Tapi kali dari seorang Dian apakah akan memberikan sedikit penghambatan terlebih dahulu untuk setidaknya nge-clear supaya nggak ada alter turret yang harus tumbangkan. Dan ini menjadi satu bukti ya, emang peran dari seorang Loi-nya bakal berperan besar untuk pick off metode yang dibawa oleh Malvinas Gaming. Ini bukan hanya teleportnya sih. Betul. Dia punya Chow dengan crowd yang oke banget. Ada Jet Kundo, ada 2 F Dragon. Ditambah dengan emblem tank yang bisa ngasih damage lebih lagi. Itu akan membuat dia lebih enak untuk inisiasi dan juga ngasih follow up damage. Itu yang paling penting. Ini bisa dibilang combo yang Malvinas tuh udah mulai kebaca ya Lim. Mereka punya diversion dari seorang Loi. Dan kalau sampai Stevie-nya join berarti mereka udah tahu target mana yang mereka mau ambil. Kalau mereka sampai ke area bawah berarti gold lane-nya cewek yang akan diprioritaskan. Harus sih, sebenarnya harus ke gold lane. Dua-duanya sama-sama asuransi dan satu-satunya ya. Dari Malvinas juga sama, dia hanya punya carry untuk late game-nya. Dulu akan mengganggu tapi bukan menjadi masalah yang besar seperti untuk One Hayabusa bisa nge-target ke arah carry. Namun balik lagi, Turtle yang selalu didominasi oleh Malvinas Gaming. Dan kali ini lihat Turtle lagi-lagi by UBS Gold yang sudah dikuasai sebagian besar oleh pemain-pemain dari Malvinas dan Onyx. Mereka sepertinya bakal ngasih space sih ke arah cewek, coba untuk main di area mid sampai late game. Dan ini yang ngebuat tentunya Turtle lainnya berhasil diamankan oleh Malvinas by UBS Gold. Iya, dan sekarang pertanyaannya adalah pertukaran ke arah purple buff-nya dilakukan oleh seorang Kairi. Ini menjadi kerugian untuk seorang Prince Front. Bahkan kali ini mereka bakal coba untuk push aja di area outer lane bagian bottom lane-nya. Bahkan mencoba untuk memberikan perlawanan, ada Steve dan juga Harley di sana. Masih ditahan semua ultimate-nya dan membiarkan untuk ceweknya lari. Dan Kiboy berhasil mendapatkan dengan satu Iron Hook-nya. Namun ternyata bukan target yang diinginkan ketika Starfy tertarik dengan satu buah Iron Hook. Kiboy-nya langsung mundur. Dia mau narik itu ke arah Harley. Namun ternyata Iron Hook-nya malah nancap ke arah seorang Stevie. Dan buat teman-teman juga yang pengen yang lebih sering multitasking, kalian gak bakalan pusing kalau kalian pakai HP Infinix Note 12 2023. Unlock your multiverse dengan Infinix tentunya. Ya, betul sekali. Beberapa fight udah mulai terlihat kali ini perebutan objektif yang harus dilakukan oleh Onyx. Meskipun mereka kalah dari segi 2 turtle, tapi belum ada perbedaan gap gold yang cukup jauh dari Malvinas Gaming. Jadi kondisinya benar-benar sama-sama imbang. Hanya masalahnya nanti di outer thread bagian bottom lane-nya ternyata bisa diamankan oleh cewek terlebih dahulu. Padahal tadi dia yang sulit. Ini menurut aku ya, Onyx paham banget dengan satu momentum tadi, dimana diversion dari seorang Loi. Ini yang ngebuat Onyx sekarang mainnya lebih waspada. Mereka tinggal nempelin sebenarnya ke arah Kiboy siapa yang bisa diculik, tapi Stevie kelihatan di depan mata Iron Hook-nya Onyx dan langsung terkena surprise begitu saja hilang. Stevie diculik oleh kawan-kawanan dari Onyx di area mid-nya. Ya, Onyx tahu banget sih dengan metode pick off yang dilakukan oleh Malvinas. Mereka selalu stick berempat dan selalu mendapatkan hasil yang bagus. Lagi-lagi Kiboy mencuri ke arah seorang Prince Front dan shadow kill dari seorang Kairi menumbangkan satu pemain lagi. Tapi Dragon kali ini masih mau lebih kah? Enggak, ternyata hanya mengusir pergerakan dari pemain-pemain Onyx saja. Iya, Dragon bakal coba untuk memberikan gangguan aja pengalihan isi terlebih dahulu supaya nggak ada terlalu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Onyx di area mid lane, terutama ketika outer turret mereka hanya tinggal sedikit lagi menuju keruntuhan dan Turtle Camp by UBS Gold sudah terlihat di sana. Wow, Lim, ini sekarang mulai nih, perlahan tapi pasti. Onyx mereka mulai mendominasi dari segi bisa dibilang pick off ya. Karena mereka bawa Franco. Mereka tuh
ngebaca strategi sih lebih tepatnya. Mereka tahu dengan gameplay yang Malvinas mainkan itu bahaya banget dan dia tahu counternya. Oke, tapi kali ini lihat Boots-nya sudah mulai terculik begitu saja. Tapi ternyata Harley sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Masih mau lebih dari ceweknya berada di depan, tapi ternyata cewek tertinggal dari kawan-kawan pemain Onyx. Dan kali ini Kairi berhasil untuk mendapatkan turtle slaying by UBS-nya, sementara Keyboy masih mencoba untuk menjaga, mengcover seorang Drian kali ini. Tapi Dragon flicker maju ke area belakangnya dari seorang Keyboy, namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect dan mau tidak mau Onyx mereka bakalan mereset lagi. Cewek yang terculik mungkin tertinggal dari kawan-kawan pemain Onyx ini yang ngebuat Onyx mereka nggak bisa langsung overaction lagi. Iya, cukup disayangkan pergi terlalu jauh ya tadi menjadi satu korban, tapi untungnya ada pertukaran setidaknya biar kerugian nggak besar ya itu ke arah turtle lane-nya dari teman-teman Onyx. Dan kali ini dengan space yang besar banget mereka bakal coba untuk menuju ke area top lane Cimomo. Konsil dibuka tapi Joey langsung flicker begitu saja. Kairi mulai datang. Ada hook yang connect dan kali ini duel Dragon-nya mencoba untuk menahan Keyboy tapi Joel tumpang begitu saja dengan shadow kill yang dibuka dan cewek melayang ke arah atas dua ball yang terbuka. Dan kali ini oh my god, datang Prince Franz mencoba untuk mengcounter pemain-pemain dari Onyx dan Rian duel Dragon yang sedikit terlambat menculik ke arah seorang Dragon, tapi ternyata Dragon masih cukup tanky. Kairi masih mau lebih 1v1 dengan Prince Franz, namun ternyata dari seorang Kairi pun tidak akan melanjutkan teamfight tersebut. Iya, bisa dibilang ini Dragon benar-benar memberikan gangguan yang maksimal sesuai dengan tugasnya pastinya sebagai seorang glue. Dia berhasil menyelamatkan teman-teman dari Malvinas Gaming yang tadi berada dalam situasi yang kurang baik. Dan kali ini Steph bersama seorang Prince Franz, mereka benar-benar harus mencoba untuk mencari setidaknya satu outer turret terlebih dahulu. Mereka harus cari trade supaya dari gap goldnya nggak tertinggal terlalu jauh. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa dapetin official merchandise dari geng ya tadi ya. Buat teman-teman biar terlihat keren tentunya mendukung tim favorit kalian. Silakan Lim. Ya, untuk replay by Infinix ya. Ini bagus banget sebenarnya inisiasi yang dilakukan sama Keyboy bersama dengan Kairi. Cewek berhasil terbang. Sayang banget dia nggak punya Inspire. Jadi damage-nya agak sedikit kurang. Ya mungkin butuh 1 atau 2 item lagi yang nanti bisa mungkin meratakan dari Malvinas Gaming. Tapi it's okay. Karena tradingnya menurut gue masih worth. Dan kali ini rotasi bisa dipimpin dengan map control yang lebih diungguli oleh Onyx. Tapi cukup pintar juga ya dari Malvinas karena mereka bener-bener prioritasin cewek. Tapi kali ini diversionnya dibuka. Diversion dari seorang Harley mencoba mencuri keluar seorang cewek dan cewek tumbang. Keyboy kali ini juga menjadi incaran dan 2 pemain dari Onyx yang begitu saja. Rian tertarik lagi dan bahkan Rian mencoba untuk bertahan tapi sepertinya agak sedikit sulit. Tapi backupnya dari Kairi mulai datang, dapat kill, diamankan shadow kill dari seorang Harley, triple kill oleh seorang Kairi. Oh my god, this guy bener-bener gila banget. Triple kill dari seorang Kairi by Infinix berhasil diamankan. Yang tadinya mereka harus kalah ya karena teleportnya juga sebenarnya on point banget. Cuma ternyata yang nggak diduga-duga adalah backupan dari Onyx. Komunikasi yang begitu jelas membuat mereka bisa ngebalikin keadaannya. Counter attack-nya berhasil sempurna dan kali ini mereka punya sedikit space untuk langsung menuju ke arah Lord. Zoning out dari seorang Boots juga akan diharapkan untuk bisa menghalau pergerakan dari seorang Dragon. Yes, dan kali ini Dragon mencoba untuk membayang time terlebih dahulu. Diversion mulai dibuka, diversionnya connect dari seorang Harley dan cewek lagi-lagi menjadi target utama dari Malvinas. Namun Keyboy langsung mundur. Dan Boots mencoba untuk menahan kali ini dari depannya dan Dragon tumbang kali ini. Kairi mulai datang lagi dan lagi di timing yang sangat amat tepat. Masih mau lagi dari pemain-pemain Onyx. Namun ternyata dari rotationnya connect dan Prince Franz tumbang. Boots mulai datang dan Rian berhasil untuk menumbangkan Harley. Sendal Steppy kali ini menjadi pemain tersisa dan wipe out didapatkan oleh pemain Onyx. Dan bahkan Lord Slain by UBS School juga diamankan oleh tim Onyx Esports. Wah, ini keuntungan yang besar banget. Mereka dapetin Lord, mereka dapetin triple kill. Dan kali ini mereka bisa langsung menuju ke arah inner turretnya perlahan. Tapi pasti Drian menunjukkan performance yang luar biasa pastinya. Dengan copy ultimate yang dia amankan, itu benar-benar dikalkulasiin banget. Ultimate seperti apa yang bakal berguna buat team fight yang baru saja terjadi. Ya, dan ini bagus banget sih pemilihan ngambil Duel of Dragon untuk Drian tadi. Big play 2 kali yang dilakukan oleh Drian. Yang pertama di top lane, sebelum war di arah Lord, di top lane itu Drian buying time yang sangat lama dan bisa ngasih space buat teman-temannya sampai datang lagi. Setelah itu di Lord, dia dapetin Duel of Dragon dan dia nemuin target yang paling tepat yaitu Prince Franz. Gak ada retribution, dia dapetin Lord juga dan sisa pemain dari Malvinas Gaming semua diratakan. Drian yang mungkin bisa jadi MVP sih di game kali ini. 2 kali diversion yang mungkin bisa dibilang udah ditebak ya sama Onyx ya. Karena posisinya Lord momentum ini penting banget untuk kedua belah tim. Apalagi posisi dari Onyx yang udah diunggulkan. Mereka bisa aja sebenarnya untuk dapetin dan bahkan kelarin game ini secepat mungkin kalau memang Lordnya mau dicoba untuk ditahan. Tapi lihat Keyboy, ada hook yang connect dan bahkan Harley yang
menjadi korban utama bersama dengan Bloody Honey Connect. Kali ini Kairi mencoba untuk masuk area belakang. Prince Flash bakal coba dikejar, where are you going? Gak bakal bisa pergi kemana saja dan double kill diamankan oleh seorang Kairi. Dan kali ini menyisakan Dragon sendirian. Glue yang tersisa mencoba untuk menahan, namun Onyx Esports mereka bakal fokus. Dragon mencoba untuk baikkan, namun tidak akan bisa karena Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan match tersebut. Wow, Onyx Esports. Dengan adanya Glue yang diamankan Malvinas, bukan jadi suatu masalah, Lim. Yes. Cewek dengan 1-1 trading yang tadi sempat udah aku bilang, ini trading yang mahal. Ngelepas 1-1 untuk Onyx itu bukan suatu hal yang bagus. Oke, kali ini bayarannya adalah Glow dan juga Kari. Tapi ketika kita compare dari gold lane-nya ada 1-1 versus Kari yang dimana memang akan lebih unggul dari 1-1 di awal. Ditambah adanya Franco yang selalu rotasi ke arah bottom lane tadi. Dan mungkin kalau untuk awal memang objektif dari Onyx yang sedikit kalah. 2 kali turtle untuk Malvinas. Tapi yang itu nggak jadi masalah karena setiap kali ada turtle selalu ada pertukaran dilakukan Onyx.